Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Perenungan firman Tuhan hari kemarin, judulnya, Sudahkah nama kita terdaftar di surga? Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-20. Sudahkah nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan? Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Dan yang namanya sudah terdaftar di sorga atau sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, yang jelas mereka-mereka itu hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka-mereka itu hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, sehingga hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, untuk hari ini mari kita akan melihat bersama-sama apa yang harus kita lakukan supaya nama kita terdaftar di surga. Apa yang harus kita lakukan supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa untuk memohon supaya Roh Kudus berkarya dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja. Hari ini hamba-Mu dan kami semua sangat bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri buat kami. Dan kami mau mempergunakan waktu Tuhan yang indah ini untuk kembali belajar firman Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami dapat mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Untuk itu sucikan, kuduskan kami serta urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami untuk kami lakukan buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bagian Tuhan selamatkan umat manusia. Dan apa bagian kita? Apa yang harus kita lakukan supaya nama kita terdaftar di surga? Yang pertama, kisah tentang Nikodemus. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dalam ayat-ayat ini menceritakan tentang Nikodemus. Dan Nikodemus ini adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi yang datang pada waktu malam dan bertanya kepada Yesus, apa yang harus diperbuat seseorang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi jika Nikodemus seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, datang pada Yesus dan bertanya seperti itu, artinya ini sangat penting. Dan ini berarti walaupun sebagai seorang Farisi plus sebagai pemimpin agama, ternyata belum menjamin nama orang tersebut sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi walaupun sebagai seorang Farisi, seorang pemimpin agama, ternyata belum dapat menjamin sudah selamat atau nama sudah terdaftar di sorga. Lalu apa jawab Yesus? Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jawaban Yesus bukan dilahirkan kembali lalu kita jadi bayi lagi, tetapi dilahirkan dari air dan roh, yaitu kelahiran baru, menjadi manusia baru atau manusia rohani. Artinya begini, wajah kita tidak akan berubah jadi bayi lagi. Jika kita sudah umur kita tetap tidak akan berkurang atau bertambah. Akan tetapi saat kita memberi diri kita untuk lahir baru atau lahir dari air dan roh, maka saat itu juga hidup kita menjadi baru. Yang kerohanian kita dibaharui dari hari ke hari hingga beroleh hati yang bijaksana. Jadi seperti Yesus,
atau jadi seperti yang Tuhan inginkan. Yang kedua, kisah Kornelius, kisah Rasul pasal 10. Di dalam kisah para Rasul pasal 10 ini menceritakan tentang Kornelius, seorang perwira pasukan disebut pasukan Italia. Ia saleh serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia banyak memberi sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lalu apa ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat? Firman Tuhan berkata, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Lalu apa yang jadi pesan dari malaikat itu? Kita akan baca dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Puji Tuhan. Dalam penglihatan Kornelius sangat jelas sekali di mana malaikat Tuhan pesan untuk jemput hamba Tuhan yang bernama Petrus, sebab ia akan menyampaikan suatu berita kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Lalu berita apa itu? Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-14. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Ukuran kita manusia orang seperti Kornelius yang hidupnya saleh, punya jabatan, takut akan Allah, banyak memberi sedekah, tahu berdoa, sudah pasti akhir hidupnya nanti pasti akan selamat. Akan tetapi melalui kisah para rasul pasal 11 ayatnya yang ke-14 ini ternyata belum menjamin selamat, belum menjamin nama terdaftar di sorga. Dan apa yang dilakukan oleh Kornelius dan seisi rumahnya sehingga mereka selamat. Kita akan baca di dalam kisah para rasul pasal 10 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-48. Setelah Petrus sudah dijemput, Petrus pun sampaikan berita keselamatan itu kepada Kornelius dan kepada seisi rumahnya. Dan saat mereka mendengar berita itu, apa yang terjadi? Baca ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-48. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kisah sida-sida dari Ethiopia. Kisah para rasul pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Kemudian malaikat Tuhan beri pesan kepada hamba Tuhan Filipus, ayatnya yang ke-28.
Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Dan apa yang terjadi dalam kisah sida-sida dari Ethiopia ini? Adapun dari Ethiopia ke Yerusalem jaraknya kurang lebih 222 km. Artinya kalau pergi pulang, jarak yang harus ia tempuh kurang lebih 444 km. Ibadah jaraknya jauh, sudah korban waktu, sudah korban uang, korban tenaga dan lain-lain. Lalu ia pulang ibadah tidak mengerti. Baca ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan saat Filipus menjelaskan tentang nats yang ia baca itu, sida-sida ini pun mengerti. Lalu apa yang terjadi dalam kisah ini? Kita akan baca ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-37. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabannya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Jadi melalui ayat-ayat ini, ukuran Alkitab seseorang untuk dibaptis adalah jika Tuhan percaya dengan segenap hati Yesus Kristus adalah Anak Allah, boleh. Ternyata syaratnya adalah jika kita sudah percaya Yesus Kristus. Kemudian ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-39. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Puji Tuhan, maka genaplah apa yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Ayat-ayat ini Yohanes pun menjawab ia tidak layak untuk membaptis Yesus. Sebab Yohanes tahu siapa itu Yesus. Lalu jawab Yesus ayatnya yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kita garis bawahi kalimat, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Berarti baptisan adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Makanya Nikodemus seorang Farisi pemimpin agama, Kornelius orang yang saleh, punya jabatan, takut akan Allah, banyak memberi sedekah dan tahu berdoa. Lalu kepada sida-sida dari Ethiopia ini rajin beribadah. Kepada mereka ada banyak cara kerja Tuhan melalui para malaikat-malaikat Tuhan untuk memberitahukan tentang hidup kekristenan, tentang hidup harus dilahirkan kembali dari cara hidup yang lama, hidup
di dalam dosa. Peran Tuhan selamatkan kita jika kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan peran kita manusia tanda selamat dalam hidup ini yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Peran kita untuk selamat, peran kita supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi yang belum bikin kehendak Allah seperti tokoh-tokoh Alkitab berarti belum genap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.